Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun berada, selamat jumpa kembali dalam perkuliahan ke-8 dengan tema hak asasi manusia. Secara etimologis, pengertian HAM berasal dari bahasa Inggris human right, sedangkan dalam bahasa Perancis droit de l'homme adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Sejumlah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sesuai dengan kodratnya yang merupakan anugerah dari Tuhan. Sementara menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Sedangkan Umar Seno Aji, HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan holy area. Pengertian HAM menurut Haryanto adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, ataupun kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Dari beberapa pengertian HAM tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan sejumlah hak yang berakar dalam tabiat setiap pribadi yang justru karena kemanusiaannya tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena kalau dicabut hilang pula kemanusiaannya. HAM yang dimiliki manusia sejak masih dalam kandungan ibunya. Itu misalnya hak hidup, hak milik, hak kebebasan, dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri manusia. Hak asasi manusia pada prinsipnya bisa dipilahkan menjadi beberapa aspek. Yang pertama, legal equality rights, yakni hak diperlakukan yang sama di depan hukum, pemerintahan, dan sebagainya. Yang kedua, personal right, yakni hak pribadi, beragama, berpendapat, bergerak, dan lain-lain. Yang ketiga, property right, yakni hak memiliki seperti menjual, membeli, memanfaatkan, dan seterusnya. Yang keempat, social and cultural right, yakni hak sosial dan budaya, hak mendapatkan pendidikan, dan sebagainya. Yang kelima, procedural right, yakni hak mendapatkan keadilan, perlindungan, dan seterusnya. Yang keenam, political right, yakni hak politik, memilih, dipilih, dan seterusnya. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun berada, azas-azas dasar hak asasi manusia antara lain, yang pertama azas universal, yang kedua azas martabat manusia, yang ketiga azas kesetaraan, yang keempat azas non-diskriminasi, yang kelima azas tidak dapat dicabut, yang keenam azas tidak bisa dibagi, yang ketujuh azas saling berkaitan dan bergantung, yang kedelapan azas tanggung jawab negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada penegasan HAM, yakni yang pertama hak kebebasan dari penyiksaan, yang kedua hak kebebasan memeluk agama, yang ketiga hak atas status kewarganegaraan, yang keempat hak atas kebebasan menyatakan pikiran, yang kelima hak atas hidup sejahtera lahir dan batin. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, hak asasi manusia ditegaskan dalam pertama pasal 27 ayat 1, di mana setiap
orang memiliki hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian pasal 27 ayat 2, di mana setiap orang memiliki hak atas pekerjaan penghidupan yang layak. Kemudian pasal 28 hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Kemudian pasal 29 hak kemerdekaan memeluk agama. Pasal 30 hak pembelaan negara. Pasal 31 hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian pasal 33 hak untuk mengembangkan ekonomi. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, di dalam pasal 28A sampai C diamanatkan tentang HAM, yakni 28A hak untuk mempertahankan hidup, 28B ayat 1 hak berkeluarga, 28B ayat 2 hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, 28C ayat 1 hak mengembangkan diri, 28C ayat 2 memajukan diri, 28D ayat 2 hak pengakuan jaminan, 28D ayat 3 hak dalam pemerintahan, 28D ayat 4 hak mendapatkan kewarganegaraan, 28E ayat 1 hak memeluk agama dan beribadah, 28E ayat 2 hak menyampaikan pikiran sesuai hati nuraninya. Selanjutnya dalam pasal 28E adalah hak untuk berserikat. Kemudian pasal 28F hak untuk berkomunikasi. Selanjutnya pasal 28G ayat 1 hak perlindungan pribadi keluarga. Pasal 28G ayat 2 hak bebas dari penyiksaan. Pasal 28H ayat 1 hak untuk hidup sejahtera. Pasal 28H ayat 2 hak persamaan dan keadilan. Pasal 28H ayat 3 hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Pasal 28H ayat 4 hak untuk memiliki. Pasal 28I ayat 1 hak untuk tidak disiksa. Pasal 28I ayat 2 hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Pasal 28I ayat 3 hak mendapatkan identitas budaya. Pasal 28C hak untuk menghormati HAM. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun berada, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ternyata masih adanya tumpang tindih pengaturan HAM. Karena apa? Penuangan HAM tidak hanya di dalam bab 11A, tapi di luar bab 11A, yakni terdapat 8 hak. Yang pertama di dalam pasal 18, kemudian pasal 26, kemudian pasal 27, kemudian pasal 29, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Banyak sekali ditemukan kesamaan substantif sejumlah pasal-pasal hak asasi manusia, baik di dalam maupun di luar bab 11A, sehingga secara konseptual terjadi tumpang tindih, repetitif, dan tidak ramping pengaturannya. Sebagai contoh, hak untuk beragama maupun berkepercayaan diatur dalam 3 pasal, yakni pasal 28E ayat 2, kemudian pasal 28I ayat 1, dan pasal 29. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.